Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Hidayat dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211222018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dividen payout ratio, return on asset, cash flow, sales growth, dan asset growth. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dividen payout ratio adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional penting perusahaan. Rasio ini digunakan oleh beberapa orang ketika mempertimbangkan apakah seseorang sebagai investor akan berinvestasi pada perusahaan pencetak laba yang membayar dividen atau berinvestasi pada perusahaan pencetak laba yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Rumusnya yaitu DPR sama dengan dividen per share atau DPS dibagi dengan earning per share atau EPS. Selain itu, bisa juga dengan membagi dividen dengan laba bersih. Misalnya, PT Baba memiliki lembar saham sebanyak 12.345.600 lembar. Dividen yang dibagikan pada tahun 2019 adalah 100 juta dan laba bersihnya adalah 200 juta. Nilai dividen payout ratio sama dengan 8,10 dibagi dengan 16,20 sama dengan 0,5 atau dibulatkan menjadi 50%. Jika DPR berkurang, dapat menggambarkan laba perusahaan yang semakin berkurang. Dan materi yang kedua yaitu return on asset adalah rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset atau ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva kali 100%. Misalnya, laba bersih yang diperoleh perusahaan roti adalah 20 juta, kemudian total asetnya adalah 60 juta, maka ROA-nya adalah 20 juta dibagi dengan 60 juta sama dengan 0,3 atau dibulatkan menjadi 30%. Dan yang ketiga yaitu cash flow atau laporan arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Rumusnya yaitu cash flow sama dengan AKO tambah AKI tambah AKP, di mana AKO sama dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan AKI sama dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP sama dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Misalnya, jika sudah diketahui total nilai dari setiap aktivitas cash flow, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilainya. Jika nilai cash flow meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen meningkat. Dan yang keempat yaitu sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini parameter untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator bagi jajaran perusahaan sebelum mengambil keputusan. Tanpa perkembangan dari sisi pendapatan, bisnis menjadi berisiko untuk disusul oleh kompetitor. Ada dua jenis sales growth, yaitu sales growth positif, yaitu ketika angka penjualan lebih tinggi dari periode sebelumnya, dan sales growth negatif, yaitu ketika angka penjualan lebih rendah dari periode sebelumnya. Rumusnya, sales growth sama dengan penjualan periode ini dikurang penjualan periode sebelumnya, dibagi dengan penjualan periode sebelumnya kali 100%. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki pendapatan 65 juta dan di tahun ini 45 juta di tahun sebelumnya, maka sales growth-nya yaitu 44,44%.
Dan yang terakhir yaitu aset growth atau pertumbuhan aktiva adalah perubahan tahunan dari aktiva tetap. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Aset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional. Rumusnya yaitu aset growth sama dengan total aset tahun ini dikurang dengan total aset tahun sebelumnya dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki nilai sebesar 15 juta tahun ini dan tahun sebelumnya sebesar 10 juta, berarti aset growth-nya adalah 15 juta dibagi dengan 10 juta sama dengan 0,5 sama dengan atau dibulatkan menjadi 50%. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.